Komponen yang lainnya salah satunya adalah RAM. Ya. Salah satunya adalah RAM. Random Access Memory atau memori. Nah, yang ini dudukan dari RAM-nya. Dudukan untuk RAM, dudukan untuk memori. Nah, kalau fisiknya RAM itu seperti ini. Ya. Nah, ini RAM. Nah, RAM ini tipenya ada 3. Secara tipe itu ada 3 ya, ada 3 macam. Yang pertama ada RAM SDR, kemudian yang kedua ada DDR, kemudian yang ketiga ada SODIMM. Kalau SODIMM itu untuk RAM laptop ya, RAM-nya kecil pendek begitu. RAM laptop itu ya seperti ini. Nah, sebutan yang lain kalau untuk RAM itu untuk RAM laptop itu ya SODIMM ini ya. Jadi SODIMM itu untuk RAM laptop. Nah, kemudian kalau untuk SDR, untuk sekarang memang sudah tidak dipakai lagi. Jadi karena itu emang RAM-RAM yang dipakai untuk komputer yang lama ya, model-model lama. Kemudian ada di atasnya SDR, ada DDR. Ya, ada DDR. Ada DDR1, ada DDR2, ada DDR3. Nah, ada DDR1, DDR2, dan DDR3. Kita lihat bedanya apa nih antara DDR1, DDR2, dan DDR3. DDR1, DDR2, dan DDR3 beda di posisi kuncinya ya. Posisi kuncinya ini sudah berbeda. Jadi kalau kita melihat antara perbedaan DDR1 dengan DDR2 ataupun juga dengan DDR3 sulit ketika kita ketemu dengan hanya salah satunya saja. Tetapi kalau dibarengkan begini mudah ya. Karena sebenarnya di dalam ini di stiker masing-masing RAM ini sudah ada tulisannya ya teman-teman. Jadi ini misalnya tulisannya DDR3 133 ini tulisan. Kelihatan? Ya. Ada tulisan DDR3 133 dengan kapasitas 2 GB. Ya. Kemudian ada lagi di sini 1 GB DDR2 PC 6400. Nah, ini berarti kapasitas 1 GB, modelnya DDR2, kemudian PC-nya PC 6400. Nah, sebentar ya, ini ada telepon. Ya. Halo, kenapa? Saya lagi ngajar sekarang. Apanya? Saya lagi ngajar. Lagi ngajar, kenapa? Oh, yang mana? Yang udah di situ makan yang punya Mbak Lia. Yang pink mah masih di sini belum selesai. Oh. Enggak. Yang pink mah belum selesai belum. Nanti tak cek. Ini lagi ngajar dulu, bentar ya. Oke, sorry, ada gangguan. Nah, itu ya. Jadi kalau RAM itu ada DDR1, ada DDR2, DDR3. Sama seperti di sini misalnya. Ini saya megang
motherboard LGA 775. LGA 775 dia menggunakan DDR2 ya. Ini DDR2. Jadi RAM yang harus saya pergunakan pun ini harus menggunakan DDR2. Ya. Jadi nggak bisa kalau saya menggunakan di sini DDR3 misalnya. Sebenarnya kalau cara pemasangannya cukup mudah ya. Cukup dipasangkan seperti ini saja. Ya. Nah, kalau misalnya begini. Kalau misalnya di dalam motherboard kita itu ada 1 slot, 2 slot, atau bahkan juga ada yang 3 slot tuh. Mana yang harus kita utamakan? Kalau misalnya tersedia ada 2 slot atau 3 slot atau lebih dari itu, direkomendasikan memasang di urutan pertama yang terdekat dengan prosesor. Biasanya yang terdekat dengan prosesor itu dibedakan warnanya ya. Kalau warna umumnya itu warna hitam, biasanya yang berdekatan dengan prosesor dikasih warna hijau, dikasih warna biru, ataupun warna-warna yang lain. Tetapi kalau misalnya warnanya sama, warnanya hitam misalnya, maka itu kemungkinan besar si RAM itu 1 level. Jadi gini, kenapa saya bilang 1 level? Karena di memori ini, teman-teman, di memori ini kita tidak hanya bergantung pada kapasitas saja. Jadi si RAM ini dia punya identitas. Nah, identitasnya itu berkaitan dengan kapasitas, kemudian berkaitan juga dengan frekuensi. Frekuensi atau kecepatan transmit data. Ya. Nah, makanya gini. Makanya pada tulisan di dalam stiker ini kan tertulis nih, DDR3 2 GB PC 1600 ya. Atau di sini tertulis 2 GB PC3 kemudian 12.800. Nah, yang di belakang itu yang PC sekian, PC 6400, PC 10600 itu frekuensi. Ya. Jadi kalau kita menggunakan RAM lebih dari 1, ya, kita memasangkan RAM lebih dari 1, ada 2 misalnya, maka syarat utama yang harus kita penuhi adalah kedua RAM itu harus menggunakan frekuensi yang sama. Kalau kapasitas boleh berbeda, misalnya ya. Misalnya di sini saya menggunakan DDR2 dengan kapasitas 2 GB, masing-masing 2 GB. Kemudian frekuensi yang saya pergunakan masing-masing 6400. Itu boleh. Tetapi kalau saya menggunakan RAM 2 keping yang sama-sama menggunakan 2 GB, tetapi frekuensinya yang satunya 6400, yang satunya ternyata itu menggunakan 5300. Tidak boleh. Apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan 2 memori tetapi frekuensinya berbeda? Suatu saat akan terjadi yang namanya blue screen. Nah, maka kalau misalnya teman-teman ketemu dengan komputer yang dinyalakan atau sudah ketemu kasus kondisinya blue screen, nggak bisa nggak bisa dinyalakan sampai kepada Windows misalnya, atau sampai ke Windows tiba-tiba langsung blue screen. Blue screen itu kondisinya ada beberapa faktor yang menyebabkan komputer bisa blue screen. Salah satunya adalah yang paling dominan itu berkaitan dengan media penyimpanan. Media penyimpanan ya. Yang pertama bisa diakibatkan oleh memori yang sudah tidak kompatibel. Maka kalau ketemu dengan blue screen, coba teman-teman perhatikan dulu di komputer yang kita pasang itu, yang sedang kita tangani itu, dia terpasang memori sebanyak berapa? Kalau hanya 1 saja, angkat saja, bersihkan, pasangkan lagi.
Tapi kalau misalnya menggunakan 2 slot atau lebih, coba perhatikan dari frekuensi yang dipergunakan. Jadi dilihat dari bagian sini. Ada tulisannya di sini PC 1600 atau PC 10600 atau PC 6400. Nah, kalau memang ada 2 keping, maka harusnya sama. Ya, frekuensinya harus sama. Jadi kalau gini, antara frekuensi dengan kapasitas itu kita ibaratkan kapasitas itu kekuatan, teman-teman ya. Kekuatan, kemampuannya, kemampuan angkatnya. Tapi kalau frekuensi itu adalah kecepatan nangkepnya. Jadi daya nangkepnya cepat atau tidak gitu loh. Kecepatan respon. Ya. Jadi kalau misalnya kita gotong royong nih, saya dengan orang yang sudah lebih sepuh dari saya, misalnya sudah sepuh banget. Kalau kemampuan angkatnya mungkin sama. Tetapi ketika diberikan perintah, Bang, tolong angkat meja ini. Saya dan dia harus ngangkat itu. Saya sudah nangkap duluan, ternyata dia masih belum ngerespon. Sedangkan saya sudah mulai ngangkat begitu. Beliaunya masih bingung. Baru kemudian ngangkat. Nah, itulah yang terjadi ketika kita memasangkan 2 memori tetapi dengan frekuensi yang berbeda. Akhirnya apa? Crash. Sehingga yang terjadi apa? Blue screen. Tuh. Satu ya. Nah, kondisi blue screen juga bisa diakibatkan oleh media penyimpanan yang lainnya. Salah satunya adalah kondisi hard disk yang sudah rusak. Jadi kondisi hard disk yang bad sector misalnya itu nanti bisa mengakibatkan komputer menjadi blue screen. Tetapi mayoritas blue screen itu dalam pembahasan awal ini ya, dalam pembahasan awal ini saya bahas bahwa blue screen itu bisa diakibatkan oleh RAM. Selainnya prosesor bisa, karena itu alat pemroses. Ya, itu RAM. Oke, maka antara prosesor dengan RAM itu emang harus bekerja sama. Jadi harus sinkron gitu. Jadi kalau prosesor saja bekerja, RAM tidak bekerja, komputer nggak bisa nyala. Ya, komputer nggak bisa tampil ke monitor. Jadi yang menentukan komputer bisa tampil ke monitor adalah satu syaratnya harus ada prosesor yang bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua harus adanya RAM yang memang bekerja sinkron terhadap prosesor. Cepat atau tidaknya komputer bekerja itu ditentukan oleh satu, kecepatan dari prosesor, kemudian kapasitas dari memori. Ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga apa? Yang bisa menentukan cepat atau tidaknya komputer bisa bekerja. Ada yang namanya media penyimpanan. Ya. Media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini ada hard disk, kemudian ada, kalau yang terbaru sekarang ada namanya SSD ya. Nah, ini saya tidak ada contohnya SSD, tapi bisa dibayangkan ini. Jadi ini hard disk ya, hard disk, kemudian ini juga hard disk. Kan kalau ini hard disk laptop. Ya. Nah, cepat atau tidaknya komputer itu juga bisa disebabkan, bisa dipengaruhi oleh media penyimpanan yang kita pergunakan. Kalau yang jelas kalau hard disk itu kan tempat kita menyimpan data. Sistem yang kita pasangkan, yang kita instalkan itu tersimpannya di hard disk. Aplikasi yang kita instalkan juga tersimpan di dalam hard disk. Data-data yang sudah masuk, yang sudah kita olah di dalam komputer, di dalam laptop, ini juga ada di dalam hard disk. Nah, hard disk ini punya 2 kecepatan. Maksudnya kecepatan itu putaran ya. Jadi hard disk ini karena dia isinya itu piringan, ya, plat-plat yang ada di dalam ini, di dalam hard disk itu berupa piringan. Jadi dia itu punya 2. Ada yang
kecepatannya itu 5.400 sama 7.200 RPM. RPM itu rotate per menit. Jadi putaran piringan dalam waktu 1 menit itu ada yang 7.200 putaran per menit, ada yang 5.400. Nah, tentu saja kalau teman-teman pengen mencari, pengen menggunakan hard disk, mana toh yang lebih bagus? Ya tentu saja pilih yang 7.200 RPM. Nah, dan juga saya sarankan ketika teman-teman pengen mengganti atau pengen membeli hard disk, terutama hard disk laptop ya. Hard disk laptop itu kan ada yang tipis, ada juga yang agak tebal dari hard disk ini. Ya. Jadi kalau dari sisi merek sih sebenarnya kalau untuk hard disk bisa dicek ya, mana tuh hard disk yang paling bagus untuk dari sisi merek. Yang jelas kalau saya lebih suka hard disk itu hard disk yang WD, Western Digital. Atau kalau tidak Seagate. Kalau hard disk laptop jelas saya akan menghindari hard disk yang modelnya, yang mereknya dari Toshiba. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena dari pengalaman yang sudah dari sekian tahun saya main di teknisi komputer ataupun di teknisi laptop, mayoritas yang koit duluan itu dari Toshiba. Ya, dari Toshiba, kemudian dari Hitachi. Tetapi kalau Western Digital pun, ya WD pun, kalau kapasitasnya kecil di bawah 300 giga, itu juga dulu masih masanya trial. Jadi karena Western Digital itu kan sebenarnya akuisisi dari sebelumnya Maxtor. Dulu ada Maxtor yang akhirnya sering blue screen, kemudian muncullah namanya WD, Western Digital. Western Digital itu kalau sudah kapasitas 500 giga ke atas itu sudah bagus. Makanya sekarang coba dicek hard disk yang mereknya Western Digital, apalagi yang dia sudah green technology, itu harganya lebih mahal dari hard disk yang merek yang lain, gitu ya. Oke, itu hard disk. Nah, jadi hard disk itu bisa menentukan kecepatan dari komputer. Cuman kalau hard disknya kita menggunakan, kalau media penyimpanan yang kita pergunakan hanya hard disk saja, maka kecepatannya ya standar. Tapi kalau kemudian teman-teman pengen meningkatkan lagi nih kecepatan yang sudah ada. Sekarang komputer kita sudah kita bisa bilang itu sudah cukup cepat gitu ya. Tapi kemudian kita pengen supaya komputer ini bisa bekerja lebih cepat lagi. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus mengganti hard disk ini dengan SSD. Ya. Kalau SSD itu bukan lagi menggunakan piringan, bukan lagi menggunakan disk, tapi dia solid state. Dia menggunakan IC. Jadi sama seperti flash disk gitu. Jadi sama seperti flash disk. Jadi kalau perbandingan kecepatannya yang jelas gini. Komputer saya ketika saya menggunakan hard disk biasa untuk masuk ke dalam Windows, saya butuh waktu barangkali sekitar 40 detikan. Tapi ketika setelah saya ganti menjadi SSD untuk masuk ke dalam Windows-nya di bawah 20 detik sudah masuk. Sehingga bisa kita bayangkan ya kecepatannya seperti itu. Jadi makanya kalau saya sering mengupgrade laptop servisan begitu. Karena kita juga ada jasa servis keluar gitu ya, servis keluar ketika user mengeluh pengen dipercepat, apa yang harus saya ganti Mas? Saya sarankan SSD-nya dulu. Karena ngelihat RAM-nya sudah cukup. RAM-nya sudah 4 GB. Tapi ternyata masih lemot juga. Saya sarankan gunakan saja SSD, 650.000 udah cukup. Jadi sudah ngewus gitu. Jadi kecepatannya sudah maksimal.
ya. Nah, itu dari RAM. Oke. Nah, kemudian untuk komputer supaya bisa tampil ke monitor itu juga bisa bentar. Ya. Supaya komputer bisa tampil ke monitor, bisa juga ditentukan oleh yang namanya VGA. Ya. VGA itu adalah komponen yang fungsinya untuk menampilkan data yang sudah kita olah di dalam komputer untuk kemudian ditampilkan di dalam monitor. Nah, VGA itu ada yang on-board. VGA itu yang seperti ini ya. Nah, ini slot VGA yang on-board. Artinya VGA ini sudah terpasang. VGA-nya sudah terpasang langsung di dalam motherboard-nya. Maka dia disebut sebagai VGA on-board. Nah, ada lagi VGA yang memang dia itu berupa card. Nah, VGA card ada dua jenis. Paling tidak ada dua jenis sekarang yang harus kita lihat. Sebenarnya kalau VGA itu ada 4 ya, ada 4 macam. Yang pertama ada model ISA. ISA itu model dulu tahun 2005 itu masih ada slot ISA. Saya pertama kali belajar komputer itu tahun 2005. Saya masih ketemu dengan slot ISA. Ya, slot ISA itu panjang. Jadi di komputer Pentium 2 itu, komputer Pentium 2 itu masih menggunakan slot ISA. Kemudian naik setelah slot ISA itu ada slot PCI. Jadi proses VGA-nya itu yang masih menggunakan slot PCI. Nah, kemudian naik lagi setelah muncul Pentium 3 ada namanya VGA yang tipenya AGP. Seperti ini. Ya. Setelah muncul AGP, muncullah motherboard yang model LGA 775. Yang model LGA tadi. Pentium 4, ya, kemudian dual core, core 2 duo, dia sudah muncul menggunakan PCI Express. PCI tapi Express ya. PCI Express itu seperti ini. Nah, bedanya antara antara AGP dengan PCI Express itu terletak pada kuncinya. Kalau AGP seperti ini kuncinya ada 2. Ada 2 sekat ya. Nah, ini dia. Ada bolongan. 1, 2. Nah, tetapi kalau PCI Express kuncinya hanya 1. Nah, yang sekatnya ini berada di bagian belakang. Dekat dengan bagian belakang. Seperti ini. Nah, bagus atau tidaknya tampilan atau resolusi pada layar monitor itu bisa ditentukan oleh berapa nih kapasitas dari memori yang ada pada VGA. Nah, jadi VGA itu juga punya memori, tidak hanya RAM saja yang punya kapasitas. Jadi VGA ini juga punya memori sekitar ada 64 mega misalnya, ada yang 128 mega, 256 mega, 512, ada 1 giga, 2 giga, ada. Maka kalau teman-teman yang suka gaming misalnya, yang punya PC gaming dan pengen di-upgrade, gimana caranya Bang supaya tampilan di monitor itu lebih realistis ketika kita menggunakan game-game yang lebih berat? Maka silahkan cari VGA yang PCI Express yang juga menggunakan kapasitasnya besar. Ya tentu saja ini pun juga harus disesuaikan dengan motherboard yang teman-teman miliki gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa semua motherboard yang sudah kita punya bisa begitu saja memilih VGA. Jadi VGA juga harus disesuaikan dengan motherboard yang saat ini sedang dipakai. Ya. Ya. Nah, karena VGA ini juga harus punya kapasitas,
harus punya memori. Lantas bagaimana dengan VGA yang sudah on-board begini? Nah, bukannya VGA ini juga harus punya memori nih, harus punya kapasitas. Nah, maka inilah salah satu kelemahan pada saat kita menggunakan VGA yang on-board. Ya. Kalau kelebihannya jelas, kita tidak perlu membeli VGA card. Yang kita tahu harganya mungkin lebih rada bunyi harganya. Ada yang 100.000, ada 200.000 barangkali. Ada juga bahkan yang 1 jutaan. Tetapi kalau kita sudah punya VGA on-board seperti ini, sudah tidak perlu membeli lagi. Tetapi dengan konsekuensi apa? VGA ini harus kita alokasikan, harus kita berikan memori. Harus kita kasih memori. Nah, dari mana memori kita dapatkan untuk VGA ini? Nah, VGA ini dapat memorinya dari RAM yang kita pakai. Maka ada namanya share memory. Ya, ada namanya share memory. Maka ketika kita menggunakan VGA on-board dan juga dengan memori yang sudah terpasang, misalnya saya menggunakan memori ini saya pasangkan 2 GB nih. Saya pasangkan 2 GB, tetapi kemudian dicek di dalam sistem, kok hanya terbaca 1,5 GB misalnya. Yang 1,5 GB-nya kemana? Kan gitu. Ya, 0,5 GB ada kemungkinan itu di-share untuk VGA. Ya, di-share untuk VGA. Ya sebenarnya kalau share memori itu kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan kapasitasnya berapa gitu ya. Di mana settingannya di dalam BIOS. Nah, besok kita akan ketemu dengan settingan BIOS seperti apa, harus men-settingnya, bagaimana aturannya, itu ada di dalam BIOS. Ya. Nah, maka dulu itu saya pernah ketemu, saya jumpai di dalam forum ya. Di dalam forum teknisi komputer waktu itu masih tahun-tahun 2010-an. Ada ketemu dengan teman di Purwodadi itu ada punya toko, kemudian ada user yang yang ternyata komplain gitu. Komplainnya langsung di dalam grup, langsung di dalam forum. Karena begini, saya itu mesan komputer dengan memori sebesar 2 GB katanya. Tetapi sampai ke rumah kok hanya kebacanya 1,5 GB. Dibilang bahwa toko itu menipu katanya gitu. Jadi sebenarnya kan hanya edukasi ya, kurang edukasi ke user. Jadi user tahunya kalau dapat 2 GB, kalau mesin RAM 2 GB ya harusnya 2 GB. Padahal dia kan menggunakan VGA-nya onboard. Enggaknya kan RAM yang 2 GB itu terpotong. Jadi ada yang di-cut untuk dialokasikan ke VGA. Jadi kalau teman-teman punya klien seperti itu, pengen dirakitkan, kemudian pengen menggunakan VGA-nya onboard, maka harus dikasih edukasi dulu. Jadi bahwa kemungkinan besar nanti RAM-nya akan terpotong karena memang harus dialokasikan ke VGA. Supaya nanti tidak protes. Gitu ya. Nah, itu untuk VGA. Nah, kemudian masih di dalam motherboard ini, yang warna-warna putih ini namanya PCI, ya slot PCI. Slot PCI ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk meletakkan komponen-komponen tambahan yang memang perlu kita tambahkan, yang belum ada di dalam fasilitas komputer kita. Misalnya apa yang perlu kita tambahkan di sini? Misalnya soundcard nih, soundcardnya rusak, misalnya nggak bisa kita pakai. Kalaupun kita pakai misalnya nggak ada suaranya, maka kita bisa membelikan soundcard yang tipenya PCI. Atau suatu saat ternyata slot USB-nya tidak bisa kepakai. Kita pasangkan flash disk misalnya, sering keterangannya apa tuh? Not recognized gitu ya. Sering not recognized. Maka salah satu opsinya adalah, ya sudah, ini nggak usah kita pakai. Tapi kita tambahkan slot baru. Kita tambahkan slot USB yang modelnya PCI.
Biasanya slot USB PCI itu isinya itu ada 4 slot, sehingga kita bisa menambahkan 4 slot baru. Ya. Kalau harga komponen-komponen yang menggunakan PCI card itu sekitar 50 ribuan rata-rata. Harga barunya. Ya. Oke, kemudian berikutnya power ya, masuk ke power. Motherboard ini bisa bekerja kan harus ada input dayanya. Nah, input dayanya itu di mana saja yang harus kita pasangkan. Jadi di sini, ini ada konektor power yang jumlahnya 20 pin. Kemudian ada lagi yang di sini, ada 4 pin. Di bagian yang lain juga ada ya. Yang di sini misalnya, ini juga sama. Ini 20 pin, kemudian yang ini 4 pin. Nah, fungsinya apa saja? Jadi yang 20 pin ini, kelihatan ya. Nah, jadi yang 20 pin ini fungsinya adalah untuk mensuplai daya ke motherboard secara keseluruhan. Ya, secara menyeluruh. Nah, berbeda dengan yang 4 pin ini. Nah, kalau yang 4 pin ini fungsinya itu untuk mensuplai tegangan ke prosesor. Jadi yang ini itu khusus untuk ke prosesor saja. Tidak ada yang lain. Nah, maka ini yang sering kelupaan ya ketika kita merakit, ternyata kok nggak tampil juga, nggak bisa tampil di monitor. Oh, ternyata konektor power yang 2 pin ini, dari yang 4 pin ini belum terpasangkan. Nah, sehingga sama kondisinya ketika kita menangani kasus, udah dinyalakan komputernya kok nggak bisa tampil ke monitor. Salah satu faktornya adalah karena prosesor itu tidak mendapatkan suplai tegangan dari power supply. Gitu. Cirinya bagaimana? Cirinya, salah satu cirinya prosesor itu bekerja atau tidak, pada saat kita tidak menggunakan kipas ya. Pada saat kita tidak menggunakan kipas di ini kan seharusnya ada kipas nih. Ya. Soket, prosesor, kemudian kipas heatsink. Nah, pada saat tidak kita gunakan kipas, kemudian komputer kita nyalakan, kita pegang prosesornya ada anget, berarti prosesor sedang bekerja. Tapi kalau tanpa kipas ternyata kita pegang kok diem-diem baik, nggak ada anget, nggak ada panas apalagi. Nah, berarti salah satu kemungkinannya adalah prosesor sedang tidak bekerja atau tidak mendapatkan suplai tegangan sama sekali. Itu. Bisa jadi karena emang prosesornya mati, atau bisa juga karena emang kabel dari power supply tidak terpasang sempurna ke yang 4 pin ini. Gitu ya. Nah, sehingga berkaitan dengan itu, kita juga harus mengetahui nih konfigurasi dari power supply yang kita pergunakan. Ya. Ini power supply yang kita pakai, ini ada banyak kabelnya ya. Ada banyak kabelnya, tetapi secara umum sama fungsinya. Intinya yang ini semua kabel power. Kemudian yang harus kita pahami yang di sini. Nah ini ya, ada yang 20 pin, ada 24 pin. Kalau tadi yang saya pergunakan itu LGA775, dia menggunakan 24 pin. Jadi 12, 12. Tapi kalau yang satunya yang masih menggunakan soket 478 yang Pentium 4, dia hanya menggunakan 20 pin saja. 4 pin tidak kita pakai. Ya. Tetapi 4 pin yang ini tetap ada. Jadi biasanya seperti ini, pecah dia ya. Ini power untuk motherboard, yang ini power untuk prosesor.
Cirinya power untuk prosesor itu dia ada 2 warna saja. Hanya warna hitam, ya, hanya warna hitam dan warna kuning. 12 volt ya warna kuning ya. Tetapi kalau untuk yang kabel power motherboard itu banyak warnanya. Ya. Nah, sedangkan untuk yang lain-lain ini untuk apa? Oh, ini kan banyak nih. Nah, ini tinggal pilih kabel yang mana, colokan yang mana yang mau kita pasangkan. Ini bebas ya, mau memilih yang manapun bebas. Nah, cuman di sini itu ada 2 jenis nih. Ya, ada 2 jenis, ada 2 tipe. Yang ini dipakai untuk misalnya ya, ini dipakai kan untuk media penyimpanan, bisa hard disk, bisa CD-ROM ya, kemudian bisa juga yang SSD, tapi SSD nggak pakai ini. Jadi ini bisa dipakai untuk hard disk, bisa dipakai untuk CD-ROM. Yang ini khusus media yang modelnya SATA. Jadi hard disk tadi itu kan ada 2 jenis ya. Ada hard disk IDE, ada hard disk SATA. Nah, kalau yang ini untuk SATA. Jadi bisa dipakai untuk hard disk yang tipenya SATA, bisa dipakai untuk CD-ROM yang tipenya SATA, atau bisa dipakai juga untuk SSD yang memang tipenya SATA. Nah, kalau untuk power supply yang standar ya kita pergunakan paling tidak 400 watt itu sudah standar ya. Maksudnya standar itu ya sesuai dengan beban lah, beban yang akan kita pasangkan di dalam komputer kita itu perangkatnya apa saja. Nah, kemudian semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer kita yang sudah terpasang di dalam motherboard ini, itu kan akan kita konfigurasikan. Akan kita konfigurasikan apakah media itu akan kita aktifkan atau tidak, itu tergantung kita. Dan semua settingan itu akan tersimpan ya, akan tersimpan di dalam BIOS. Nah, tetapi supaya BIOS itu bisa menyimpan, maka ada perangkat yang berfungsi untuk mensuplai tegangan ke dalam BIOS. Perangkat apa namanya? Baterai. Baterai CMOS namanya ya. Baterai CMOS itu yang bulat. Nah, seperti ini. Biasanya tertulis di sana CMOS. CMOS itu ya harganya cuma murah, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi fungsinya kalau misalnya CMOS itu sudah habis, ya, CMOS-nya sudah habis, maka BIOS tidak akan bisa menyimpan. Nah, BIOS tidak akan bisa menyimpan. Konsekuensinya apa? Ketika BIOS sudah kehabisan daya atau baterai CMOS-nya habis. Salah satu ciri utamanya adalah settingan tanggal dan juga settingan waktu selalu reset. Jadi selalu kembali ke seperti settingan pabrik. Jadi kalau misalnya ini keluaran tahun 2009 misalnya, maka tanggalan itu pun akan menjadi tahun 2009. Atau pada saat dinyalakan, komputer dinyalakan, laptop dinyalakan, akan muncul keterangan CMOS checksum error. Itu sudah umum terjadi. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, settingan tanggal dan waktu selalu berubah, atau keterangan CMOS checksum error sudah muncul, ganti segera CMOS. Cukup 2.000 perak sudah selesai. Jadi bahkan kadang-kadang servisan itu juga ketemu dengan hal-hal kecil yang seperti itu. Mas, laptop saya nggak bisa ini tanggalan selalu berubah misalnya. Kalau laptop seperti itu, di sini saya sendiri kalau untuk kasus baterai CMOS saja yang bermasalah 200.000.
Tapi kalau PC ya sesuai dengan harga servis PC. Servis PC kan rata-rata 50.000. Ya meskipun kasusnya sederhana, tetapi kan memang jasanya segitu. Ya, ini baterai CMOS. Nah, kalau di dalam ini, di dalam motherboard PC ini mana toh BIOSnya sebenarnya? Jadi BIOS itu ini, mana ya? Nah, ini dia. Ini BIOSnya. Fisiknya ya, fisik BIOSnya yang ini. Ini IC BIOSnya. Ada juga yang lain. Kalau di sini, ini fisik BIOSnya. Nah, ada stikernya nih. Biasanya tertulis AMI BIOS atau Award BIOS atau tertulisnya Phoenix, ya. Itu merek-merek IC BIOS atau Winbond atau Novoton. Nah, satu lagi di bagian sini, setiap motherboard selalu dilengkapi dengan yang namanya jumper front panel, ya. Nah, jumper front panel fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghubungkan antara motherboard dengan tombol-tombol yang ada di depan, yang ada di dalam casing. Tombol apa saja nih? Tombol power, ya, tombol restart, kemudian lampu indikator power, kemudian lampu indikator restart, dan juga speaker. Nah, biasanya front panel itu berada di bagian pojok kanan bawah, di bagian sini. Jadi ini belakang, ya, ini belakang, ini kiri, ini kanan, ini bagian bawahnya. Nah, bagian sinilah front panel berada. Nah, fungsinya untuk apa saja? Ini fungsinya untuk tombol power, untuk tombol restart, untuk tombol untuk lampu indikator power dan lampu indikator hard disk bekerja. Ya. Nah, besok untuk konfigurasi kabel-kabelnya akan kita bahas di pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita akan membahas mengenai perakitan, ya, perakitan komputer. Dan saya contohkan secara langsung proses untuk merakitnya, mulai dari bagaimana caranya untuk mengetes power supply ini nyala atau tidak, stabil atau tidak, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menyalakan komputer tanpa harus menggunakan tombol yang ada di dalam casing, artinya sampai kepada komputer bisa menyala dan bisa tampil ke monitor. Nah, jadi untuk barangkali untuk pertemuan hari ini seperti ini, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan, masih ada waktu sebentar lagi, masih ada waktu 15 menit lagi. Teman-teman ada pertanyaan silahkan. Yang mau bertanya langsung di unmute saja ya.